Dulu bangsa Arab sangat menghormati hewan-hewan yang dipersembahkan di Ka'bah. Hewan-hewan itu dibiarkan bebas dan tidak diganggu oleh siapapun. Mereka juga mengalungkan di leher hewan tersebut kulit atau dedalunan sebagai tanda bahwa dia adalah hewan kurban. Hewan yang berkalung ini disucikan dan haram untuk diburu. Setelah disembelih, biasanya para jamaah haji pada zaman jahiliyah melumuri Ka'bah dengan darah hewan tersebut. Mereka beranggapan bahwa perbuatan itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan di channel Budi Wartawan Spektakuler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Dan pada bagian ke-12 ini, kita akan membahas tentang ibadah haji sebelum Islam. Haji di bulan-bulan Muharram. Bangsa Arab, pra-Islam, sudah melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah sebelum syariat Islam menetapkannya menjadi rukun Islam. Mereka datang dari semua penjuru jazirah Arab. Bahkan beberapa bangsa lain juga turut melaksanakan ibadah haji. Seperti dari India, Persia, Sabi'ah, dan sebagian orang Yahudi. Bulan-bulan haji ketika itu adalah bulan-bulan haram bagi mereka. Haram untuk mengadakan peperangan di sekitar tanah suci. Bulan-bulan haram adalah bulan haji, yaitu Zulhijjah, bulan yang sebelumnya dan setelahnya. Bahkan mereka juga menganggap Rajab sebagai bulan haram dan menyebutnya dengan bulan ketika Tuhan tuli atau Allah Al-Asam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam bulan itu, saudara, Tuhan tidak mendengar suara gerakan senjata. Artinya bebas dari peperangan. Itu sehingga bulan tersebut dinamakan dengan bulan Allah Al-Asam, bulan tulinya Tuhan. Hikmah ditetapkannya bulan haji atau bulan haram menjadi 3 bulan, padahal musim haji dan pasar-pasarnya tidak lebih dari 1 bulan ditambah beberapa hari, adalah untuk memberikan kelonggaran bagi mereka yang tinggal jauh dan membutuhkan perjalanan panjang untuk pergi dan pulang. Saudara spektakuler, pada musim haji, perniagaan tidak hanya dilakukan penduduk Mekah dan negeri Hijaz atau para penyembah berhala dari bangsa Arab, tetapi juga oleh bangsa Arab dari jauh seperti Arab Yaman, Najd, dan pesisir Sam. Di antara mereka ada juga yang beragama monoteisme seperti kaum Sabi'ah, Yahudi, dan Nasrani.
Ada yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada juga yang ingin untuk berbagi cerita tentang agamanya. Ada juga yang datang untuk sekedar berbangga-bangga. Ada juga yang berpidato, melantunkan syair-syair terbaiknya untuk mencari penyelesaian suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan selain di dalam suasana haji. Ka'bah tidak hanya agung dan suci di mata kaum Quraisy, tetapi juga di mata seluruh bangsa Arab. Keagungan itu terlihat setiap tahun pada rangkaian perayaan dan pasar yang diadakan di antara sekitar Ka'bah, baik di lembah atau di bukit-bukit. Bulan-bulan haji adalah bulan yang perayaan agama sekaligus syiar, lukisan, dan perdagangan. Perhatian bangsa Arab terhadap sastra memang sangat besar dan sangat dipengaruhi. Di pasar, para penyair dan orang-orang bijak bestari menyampaikan syair dan kata-kata mutiara yang panjang, seperti halnya di panggung-panggung sastra pada zaman kita saat ini, yaitu panggung sastra. Penduduk Mekah ingin agar musim haji dan hari-hari pasar jatuh pada musim dingin, awal musim semi, dan akhir musim gugur. Untuk itu, mereka membuat sistem pengakhiran dan membuat penanggalan Qamariyah sesuai penanggalan Syamsiyah. Mereka ingin musim-musim haji itu terjadi pada waktu yang mereka inginkan. Penduduk di Mekah sebenarnya tidak asal dalam memilih waktu. Mereka tidak memilih waktu berdasarkan kondisi udara, sehingga para pengunjung tidak merasa terlalu panas. Tetapi mereka memilih waktu saat hasil tanaman sudah bisa dipanen, seperti buah-buahan, hasil pertanian, dan komoditas lainnya. Itulah mereka memiliki barang dagangan yang melimpah untuk dipasarkan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan materi bagi penduduk Badui di Jazirah Arab. Mereka adalah penduduk yang mengandalkan ekonomi dari perdagangan hasil produksi dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain, ada hal yang menarik tentang Al-Humas. Pada masa jahiliyah di Mekah, berlaku sistem yang dinamakan Al-Humus. Secara bahasa, Al-Humus ini bentuk jamaknya adalah Al-Hamas, Ahmas, yang berarti anak pribumi, anak tanah haram, atau penduduk setempat yang tinggal di dekat Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki penduduk Mekah sebagai keistimewaan dan pengakuan akan kedudukan mereka di tanah kelahirannya. Orang-orang Mekah yang mendapatkan hak istimewa berkata, tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang memiliki hak seperti kami, dan tidak seorang pun memiliki kedudukan seperti kami. Itulah ungkapan orang-orang istimewa pada saat itu. Gerar Al-Ahmas ini kemudian menuntut mereka untuk tidak mengagungkan sesuatu apapun di luar tanah Arab. Artinya mereka bangga dengan produknya sendiri, seperti mereka mengagungkan Al-Haram sebagai tempat yang diagungkannya. Oleh sebab itu, kaum Al-Humus tidak perlu wukuf di Arafah, karena Arafah bukan bagian dari tanah haram. Meskipun begitu, mereka tetap mengakui Arafah sebagai bagian dari manasik haji. Ketika semua bangsa Arab berprinsip bahwa ibadah haji harus melaksanakan wukuf dan bertolak ke Arafah, ke Musdalifah, mereka berkilah, kami penduduk tanah haram, jadi tidak sepatutnya, tidak sepantasnya kami keluar dari tanah haram. Yaqut Al-Hawami
berkata tentang al-humus. Di antara tradisi al-humus adalah penduduk Mekah tidak keluar dari Arafah untuk wukuf pada musim haji. Mereka melaksanakan wukuf di Musdalifah. Pada bulan-bulan haram, mereka tidak mengeluh, tidak mengkonsumsi keju, tidak mengikat kambing atau sapi. Mereka juga tidak memakai baju wol dan tidak masuk tenda yang terbuat dari bulu dan tanah liat. Akan tetapi, mereka hanya masuk ke tenda yang terbuat dari kulit. Dengan gelar al-humus, mereka menjadi sangat fanatik pada sebidang tanah yang bernama haram. Mereka bahkan tidak mau keluar dari tanah haram untuk apa? Untuk kesempurnaan ibadah haji mereka. Al-humus ini adalah hak bagi penduduk yang didapat karena lahir di sebidang yang bernama tanah haram. Pemikiran tentang al-humus ini saat itu sangat digaungkan untuk menunjukkan kemuliaan penduduk haram pada saat itu. Selain itu, gelar ini untuk menjamin keselamatan para pengunjung yang mencegah peperangan antar suku yang bermusuhan serta orang-orang yang ingin balas dendam pada saat itu. Silakan kawan-kawan baca bukunya Lutfi Jum'ah, Surah Al-Islam wal Batal Al-Anbiya. Kemudian pembahasan kita di bab yang ke-12 ini adalah perhatian kaum Quraisy terhadap jamaah haji. Kaum Quraisy terus memperluas hubungan damai di Mekah hingga ke seluruh negeri Hijaz. Itu semua mereka lakukan demi keamanan dan kenyamanan jamaah haji dan pedagang yang datang ke tanah haram sehingga datang ke Mekah dengan aman sentosa. Kaum Quraisy memang sangat memperhatikan masalah jamaah haji. Bahkan mereka membuat sistem pelayanan kota, penyediaan air minum, fasilitas jalan-jalan yang bersih, penerangan di setiap jalan di kota Mekah. Semua itu mereka lakukan demi jamaah haji agar merasa nyaman dan tentram melaksanakannya. Mereka juga menyalakan api di atas gunung yang tinggi di sekeliling Mekah untuk menjadi petunjuk jalan bagi kafilah haji pada saat itu dan kafilah dagang. Para penduduk Mekah, khususnya tokoh-tokoh Quraisy, menyadari betul kewajiban mereka akan pemeliharaan Ka'bah dan penjamuan jamaah haji. Mereka sendiri menganggap sebagai kaum terpilih dari bangsa Arab karena tinggal di sekitar Masjidil Haram. Mereka pemilik dan penanggung jawab Ka'bah. Mereka juga sadar betul bahwa Ka'bah ketika itu menjadi pusat keramaian negeri Jazirah Arab. Allah telah menganugerahkan nikmat pada kaum Quraisy dengan Ka'bahnya dan mereka menyadari hal itu sehingga rela bahu-membahu menjamu tamu yang datang, jamaah haji dan menyambut dan memuliakan mereka sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tamu di Baitullah. Itu semua adalah tanggung jawab yang mereka anggap mulia hingga mereka secara sistematis membagi pekerjaan amal pada semua klan suku Quraisy. Pekerjaan itu kemudian dibagi menjadi jabatan-jabatan tersendiri yang sistemnya diatur secara baik dan sistematis dan terstruktur. Dalam melayani jamaah haji ini, kabilah Quraisy membagi 15 jabatan pada klan yang ada. Jabatan-jabatan itu bagi rata demi terwujudnya stabilitas keamanan, keseimbangan, serta mencegah perselisihan di antara mereka. Pembagian ini juga untuk menjaga persatuan kaum Quraisy serta untuk menciptakan ketenangan dan perdamaian abadi, sekaligus menjadi stimulasi agar para jamaah haji dan pedagang datang setiap tahun ke tanah suci Mekah, yaitu adanya di kota Makkah. Jabatan yang paling terhormat adalah as-sidanah, as-siqa, as-siqayah, dan ar-rifdah. Ada as-sidanah atau al-hijabah ialah
jabatan memegang kunci Ka'bah, membuka dan menutupnya Ka'bah. Ini adalah jabatan yang paling menonjol dibandingkan dengan jabatan-jabatan lain. Kedua adalah as-siqayah, yaitu penyedia minum untuk jamaah haji. Tugas ini tidak mudah mengingat kondisi Mekah yang selalu kekurangan air. Pemegang jabatan ini biasanya membuat bak air dari kulit yang diletakkan di teras Ka'bah. Lalu mereka mengambil air dari sumur-sumur dalam gentong-gentong dengan unta dan menuangkannya ke tempat air tersebut. Jabatan ini dipegang oleh Bani Hasim bin Abdi Manaf. Jabatan ketiga adalah Ar-Rifadah, kaum Ar-Rifadah. Kaum Quraisy mengumpulkan sebagian harta tokoh-tokoh mereka pada musim haji agar pengemban jabatan ini mampu menyiapkan makanan bagi jamaah haji yang fakir. Orang-orang yang pertama kali menjabat Ar-Rifadah adalah suku Qusay bin Kilab, kemudian beralih ke Bani Naufal, lalu ke Bani Hasim. Selain itu, ada satu jabatan besar yang berkaitan dengan Ka'bah dan ibadah haji, yaitu Al-Imarah. Ini merupakan jabatan yang bertugas melarang seorang berbicara di Masjidil Haram dengan berteriak, mengucapkan kata-kata kotor, ataupun mengeraskan suara. Silakan baca bukunya Ibnu Abi Rabih Al-Aqdu Al-Farid. Al-Aqdu Al-Farid. Ya, itu. Kemudian Qusay bin Kilab, sang pendiri Quraisy, adalah orang-orang yang menetapkan Ar-Rifadah, kemudian diwarisi oleh anak cucunya hingga turun-temurun. Ibnu Hisam mendefinisikan Ar-Rifadah sebagai harta yang dikeluarkan oleh suku Quraisy pada setiap musim haji dan diserahkan kepada Qusay bin Kilab untuk membuat makanan bagi para jamaah haji. Makanan ini kemudian menjadi santapan orang-orang yang tidak punya harta atau bekal. Qusay mewajibkan hal ini atas Quraisy. Ia berkata kepada mereka, "Wahai segenap orang Quraisy, sungguhnya kalian adalah tetangga Allah, penjaga rumahnya, dan penduduk tanah haram. Adapun orang-orang yang berhaji adalah tamu Allah dan pengunjung rumahnya. Mereka adalah tamu yang paling berhak untuk dihormati. Maka buatlah untuk mereka makanan dan minuman pada hari-hari haji sampai mereka pulang." Mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Setiap tahun mereka mengeluarkan sebagian harta dan membayarkan kepada Qusay untuk membuat makanan bagi jamaah haji. Dahulu, Qusay inilah yang bertanggung jawab atas hijabah, as-siqayah, Ar-Rifadah, Darun Nadwah, dan panji perang. Atas perintahnya pula, kaum Quraisy membangun rumah-rumah mereka di dekat Ka'bah. Dengan syarat mereka harus masih menyisakan cukup tempat untuk tawaf. Kemudian di antara setiap dua rumah dibuat jalan tembus menuju ke tempat tawaf. Qusay memiliki 3 anak, yaitu Abduddar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Yang tertua adalah Abduddar, tetapi Abdul Manaf lebih terkenal dan berwibawa. Ia dihormati oleh kaumnya yang sangat disegani. Qusay ingin agar Abduddar mendapatkan penghormatan serupa. Untuk itu, ia diberi beberapa jabatan agar dapat mengimbangi pamor saudaranya. Qusay berkata kepada Abduddar, "Ketahuilah demi Allah, aku akan mengirimmu kepada kaum Quraisy, meskipun mereka tidak menghormatimu. Tidak seorang pun yang masuk Ka'bah kecuali engkau yang membuka pintunya. Kaum Quraisy tidak akan berpegang atau berperang kecuali engkau yang memegang benderanya. Tidak seorang pun minum air di Makkah kecuali dari airmu. Tidak seorang pun makan pada musim-musim penting kecuali dari makananmu. Dan kaum Quraisy tidak akan memutuskan perkara mereka kecuali di rumahmu." Setelah Qusay wafat, tugas-tugas tersebut diemban oleh Abduddar, lalu diwarisi oleh anak-anaknya. Tetapi tidak lama setelah itu,
anak-anak Abdi Manaf bin Qusay menuntut jabatan-jabatan itu. Mereka adalah Abdus Syam, Hashim, Muthalib, dan Naufal. Mereka merasa lebih mampu dari anak-anak Abduddar. Persaingan ini mengakibatkan perpecahan di kalangan Quraisy dan mereka hampir berperang karenanya. Kemudian mereka berdamai dan sepakat bahwa masalah Rifadah diserahkan kepada Bani Abdul Manaf, sementara Al-Ijabah, panji-panji perang dan pemimpinannya dipegang oleh Darun Nadwah diserahkan kepada Bani Abduddar bin Qusay. Lalu Hashim memegang jabatan As-Siqayah. Suatu ketika terjadilah paciklik di Mekah dan kaum Quraisy sangat menderita. Hashim lalu pergi ke Palestina. Di sanalah ia membeli tepung dalam jumlah besar dan kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia membuat roti dan menyembelih hewan. Kemudian roti-roti itu dibagikan kepada kaumnya atas kemurahan itu. Kemudian suku Quraisy menyebut dia dengan Hashim atau yang sangat pemberi, sebagai ganti nama aslinya Amru. Setelah pamornya meningkat di seluruh jazirah Arab, sepeninggal Hashim, Muthalib saudara kandung Hashim memegang tanggung jawab atas Siqayah dan Ar-Rifdah. Tapi ketika anak Hashim yakni Abdul Muthalib bin Hashim telah dewasa, ia menuntut pamannya itu agar mau menyerahkan kedua jabatan tersebut dan meminta dukungan dari bibik-bibiknya dari Bani Najjar di Madinah. Akhirnya, ia berhasil mengambil kembali jabatan ayahnya. Ibnu Hisham menjelaskan tentang kejayaan dan kemenangan yang diraih oleh Abdul Muthalib ini adalah Abdul Muthalib memegang jabatan As-Siqayah dan Ar-Rifdah setelah pamannya Muthalib. Setelah mendapat jabatan itu, ia memperlakukan kaumnya seperti yang telah dilakukan bapaknya. Ia mendapatkan penghormatan dari kaumnya yang belum pernah diraih oleh bapak-bapaknya. Ia dihormati dan kedudukannya sangat penting di kaumnya. Ketika Abdul Muthalib saudara memegang jabatan As-Siqayah dan Ar-Rifdah ini pernah mengalami kesulitan besar dalam penyediaan air minum untuk para jamaah haji. Saat itu mereka jarang hujan dan sumur-sumur nyaris kering. Lalu seperti yang sudah dikisahkan sebelumnya, datanglah seorang dalam pimpinan menunjukkan pada Abdul Muthalib lokasi sumur Zamzam yang tertimbun. Setelah Abdul Muthalib menemukan sumur Zamzam, ia memindahkan air-air ke telaga buatan di sekitar Ka'bah pada saat itu, lalu dialirkan dengan pipa, bukan seperti pipa yang sekarang, tapi sesuai dengan kondisi pada saat itu ya. Intinya adalah ibadah haji memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sosial di Jazirah Arab. Pada musim haji, seluruh kabilah dapat berkumpul dengan damai. Permusuhan mereka lupakan. Mereka bertemu dan berkenalan, melakukan jual beli, melantunkan syair, mencari solusi atas masalah-masalah mereka, bahkan mengadakan pernikahan. Semua kegiatan itu pada akhirnya mengurangi fanatisme mereka terhadap suku-suku mereka. Pada bulan-bulan haram itu, semua peperangan berhenti dan semua sibuk untuk datang ke Mekah. Dalam perjalanan mereka beristirahat di pinggiran Mekah, khususnya di tempat-tempat sumber air. Di sana mereka habiskan beberapa hari untuk melakukan jual beli, berbincang dan berkenalan. Lalu mereka bersama-sama pergi ke pasar Ukaz yang menjadi tempat pertandingan syair. Di sana juga terdapat mahkamah yang siap menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi di kalangan-kalangan bangsa Arab. Ukaz ketika itu adalah pasar internasional yang menjual berbagai macam barang dari berbagai dunia. Setelah kegiatan di Ukaz berakhir, mereka melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian berangkat ke Mekah dan melaksanakan manasik haji. Baru kemudian mereka pulang ke negara masing-masing. Itulah kota Mekah yang terus berkembang menjadi kota metropolitan, terutama sejak dinasti Himyariyah di negeri Yaman jatuh. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata bangsa Arab karena adanya Ka'bah di tempat mereka.
juga karena kemajuan ekonomi dan letaknya yang sangat strategis. Sejarawan Jerman Wellhausen menambahkan faktor lain tentang keunggulan penduduk Mekah dibanding suku Quraisy yang lain, yaitu bangkitnya peradaban mereka yang secara langsung memberi kontribusi besar pada hubungan baik antara penduduk bagian utara dan selatan Jazirah Arab. Dengan sistem kerja yang kuat, kaum Quraisy terus bekerja untuk menarik simpati jamaah haji. Mereka bahkan menerapkan halab al-fudal, yaitu membuat kesepakatan bersama bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dizalimi di Mekah, baik penduduk setempat maupun pendatang. Dalam perjanjian itu mereka akan bekerja sama dan terus menekan orang-orang yang berbuat zalim jika ada, agar korbannya mendapatkan mendapatkan pengembalian hak sebagai bentuk tanggung jawab di tempat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurban untuk Ka'bah. Di dalam fikih-fikih kita sering mendengar ada kurban. Nah, di dalam kurban itu, bentuk yang dikorban itu ada istilahnya al-hadyu, atau korban adalah hewan yang disembelih oleh orang-orang yang berhaji setelah selesai melakukan manasik sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat hadyu adalah definisi dari kalimat al-ihda yang berarti hadiah. Itu karena kurban adalah hadiah dari jamaah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Ka'bah, yaitu Baitullah. Kurban adalah kebiasaan lama yang telah dilakukan manusia dari fase dan generasi. Hanya saja, beberapa riwayat menyebutkan bahwa bangsa Arab jahiliyah merujuk kebiasaan kurban ini pada Nabi Ibrahim di saat diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, yang kemudian diganti dengan kambing. Sebagian lain berpendapat bahwa bangsa Arab berkurban karena tradisi yang terus-menerus dari nenek moyang mereka. Selain itu ada juga dari bangsa Arab yang menyembelih hewan kurban sebagai persembahan untuk berhala mereka di lembah Arafah, sekitar berapa mil arah timur Laut Mekah. Semoga kita bisa berangkat haji ke tanah Mekah Al-Mukarramah. Amin. Kemudian berhala di Musdalifah yang berjarak 2 jam perjalanan kaki dari Arafah, dan ada lagi di Mina yang berjarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan dari Musdalifah. Bisa dibaca di kitab Al-Hadarah Al-Arabiyah karya Al-Joseph Al-Khal. Ya, itu saudara. Nah, yang jelas tradisi penyembelihan hewan kurban ini sangat membantu klan dari Quraisy yang bertanggung jawab mengemban tugas ar-rifadah. Dengan tradisi kurban ini, para jamaah haji yang fakir dapat makan dari hewan sembelihan. Padahal awalnya mereka menjadi tanggung jawab penuh kepada klan Quraisy yang bertugas mengemban jabatan ar-rifadah. Dahulu, bangsa Arab sangat menghormati hewan-hewan yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Hewan-hewan itu dibiarkan bebas dan tidak diganggu oleh siapapun. Mereka juga mengalungkan di leher mereka tersebut berupa kulit atau dedaunan sebagai tanda bahwa dia adalah hewan kurban, hewan yang berkalung yang disucikan dan haram untuk diburu. Setelah disembelih, biasanya para jamaah haji pada zaman jahiliyah melumuri Ka'bah dengan darah hewan tersebut. Mereka beranggapan bahwa perbuatan ini mampu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal lagi, saudara, dahulu orang-orang yang berkurban tidak memakan daging kurban. Mereka melainkan wajib memberikannya kepada jamaah haji yang fakir. Ini ulasan kita di bab yang ke-12 terkait tentang bagaimana proses ibadah haji sebelum Islam. Itulah pembahasan kita hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menghayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.